Kenapa bisa beda agama? Kenapa bisa beda keyakinan? Kenapa bisa beda kitab? Dan yang paling kemudian paripurna dalam pandangan apologet Islam Indonesia hari ini adalah kalau Kristen itu ajaran para nabi, kalau Kristen itu adalah ajaran yang berasal para nabi, kalau Kristen itu adalah tongkat estafet pengajaran para nabi, maka tentu ada kesinambungan antara kitab perjanjian lama dengan agama Kristen. Hari ini kalau kita bertemu dengan pendebat Kristen, apa dasarnya agama Kristen menggunakan kitab perjanjian lama? Al-Quran tidak memakai perjanjian lama. Al-Quran tidak memakai perjanjian baru. Al-Quran dalam hal ini umat Islam tidak mengatakan bahwa kitabnya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dipegang oleh umat Islam kemudian. Sedangkan saudara Kristen memegang dua kitab. Yang pertama disebut kitab perjanjian lama. Yang kedua perjanjian baru. Muncul pertanyaan kemudian, ketika ajaran yang lurus ini dibengkokkan, ada penggunaan terjemahan kitabnya orang Yahudi digunakan di luar agama Yahudi. Itulah agama Kristen. Muncul pertanyaan, dari mana muaranya? Kok bisa kitabnya orang Yahudi yang hanya merupakan terjemahan dari kitab Tanakh ada nebeng di agama Kristen? Apa hubungannya? Abraham memerintahkan hukum hanya kepada baninya, hanya kepada anaknya, hanya kepada keturunannya, yaitu Bani Ismail, Bani Ishak. Adapun kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, orang bisa bersunat ketika orang asing itu tinggal di tengah-tengah keturunannya. Adapun orang asing yang bisa bersunat adalah budak-budak mereka. Adapun orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel adalah mereka yang dibeli oleh Bani Israel. Kristen bukan budaknya Bani Israel. Kristen juga tidak dibentuk di tengah-tengah pengajaran para nabi Israel. Dan tak ada satupun poin dari beberapa kitab di kitab Tanakh itu diutus untuk bangsa di luar Bani Israel. Tapi kenapa hari ini agama di luar Bani Israel bernama agama Kristen bisa mengambil terjemahan kitab Tanakh milik agama lain, milik kaum lain, milik bangsa lain, milik umat lain, milik agama lain yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Kristen. Inilah yang kemudian ketika Nabi Isa mengatakan, aku diutus untuk mengatakan kepadamu, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Apa? Menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus itu jangan pernah gantikan ilah Ishak, ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub. Jangan pernah gantikan. Ilah yang diajarkan oleh Abraham, ilah yang diajarkan oleh Nabi Musa, ilah yang diajarkan oleh Isa. Jangan kau gantikan dengan ilah yang aneh. Ilah yang aneh. Ilah yang tidak rasional. Ilah yang kemudian tidak pernah diajarkan oleh Bani Israel. Dan ilah yang tidak pernah diajarkan oleh Bani Ismail. Jalan lurusnya Abraham mengajarkan Nabi Ishak menyembah kepada Sang Yang Maha Suci. Nabi Ishak mengajarkan kepada anaknya Nabi Yakub menyembah hanya kepada Yang Maha Suci Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub mengajarkan kemudian kepada keturunannya sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima pengajaran menyembah hanya kepada Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun lagi kepada Daud. Daud pun menerima pengajaran hanya menyembah kepada Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Daud sampai kepada keturunannya Salomo. Salomo pun menerima pengajaran menyembah hanya kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Salomo kemudian turun kepada keturunannya Nabi Isa alaihi salam, mengajarkan kemudian menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Sebelum sampai kepada Nabi Muhammad menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, di tengah-tengahnya ada pengajaran menyembah kepada makhluk yang mati di tengah-tengah mereka, lalu dikatakan itu adalah penebusan dosa, lalu diambil kitab terjemahan dari agama keturunan Bani Yakub,
lalu membentuk suatu pengajaran-pengajaran, kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi hingga sampai ke Indonesia, berhadapan dengan umat Islam di Indonesia, meninggalkan kemudian cangkangnya, keluar dari cangkang, meninggalkan keteosan, kemudian mereka menyembah kepada Tuhan yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Saya kira penjelasan ini sederhana, bisa dipahami, bisa direnungi, dan juga bisa dikritisin. Ketika dianggap ada yang keliru, silakan diluruskan. Kalau antara Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Isa, di luar Nabi Muhammad, adakah pembengkokan akidah terjadi di sana? Adakah kemudian kelompok-kelompok ini disebut bidat oleh Bani Israel? Adakah kemudian mereka disebut Abu Dazarah? Adakah kemudian mereka dianggap sebagai penyakit sampar? Adakah mereka dianggap sebagai kafir atau kufur atau ingkar atau yang menyelewengkan kemudian ajaran para nabi? Adakah di antara mereka yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Adakah yang mereka mengatakan bahwa hukum Taurat itu tak perlu lagi dilaksanakan? Adakah kemudian di antara mereka yang mengatakan hukum yang datang kepada Nabi Musa itu justru membawa kepada kematian? Subhanallah, di dalam pengajaran Al-Quranul Karim terkait dengan pengajaran Nabi Isa alaihissalam, justru dikabarkan tanpa kemudian ada sedikit pun yang disembunyikan terkait keberadaan kebenarannya. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu, untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berimanlah dan berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya, kata Allah. Artinya di dalam Al-Quran kemudian menorehkan satu perintah kepada Nabi Musa dan kaumnya, apabila ingin selamat, apabila ingin sampai ke jannah, tunduk, taat, berserah diri, menekuni, kemudian menjalankan hukum Taurat. Ulangan 4, jangan kau tambahkan, jangan kau kurangi apa yang menjadi ketetapan dan hukum-hukumku padamu agar engkau memperoleh hidup. Ulangan 6, kemudian ajarlah kepada anakmu, cucumu, cicitmu, keturunanmu selama-lamanya, pada saat dia berbaring, pada saat dia duduk, pada saat dia berdiri, pada saat dia berjalan, bahkan perintahnya tuliskan dalam pintu-pintu rumahmu agar engkau senantiasa menjalankan ketetapanku sebagai satu kewajiban untukmu. Sedangkan Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, berpegang teguhlah kepada hukum yang datang kepada nabimu, yaitu Nabi Musa, agar engkau memperoleh hidup yang kekal. Antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, muncul satu keadaan di mana justru hukum Taurat itu dianggap sebagai tinja, demi untuk membuat ilah baru yang mereka sebut sebagai anak Elohim. Ya, saya kira ini sebagai pembuka. Bila saudara-saudara Kristen ingin kemudian bertanya lebih jauh, kita diskusi ringan. Semoga apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Silakan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yang disampaikan tadi itu kesimpulannya adalah tauhid para nabi, pengajaran para nabi di masanya, berakhir di Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Bro Kepas, Elohim Yahwehmu itu seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih atas narasi maupun khotbah maupun tausiah yang telah saya dengar, yang dimana tausiah ini sangat keliru dengan ajaran Kristen Protestan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah ataupun Yahweh Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang reinkarnasi menjadi manusia. Jadi
ini bukan ajaran manusia ya. Memang kalau nggak punya Roh Kudus memang agak repot, memang sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya saya pun mau berdebat pasti nggak terima karena nggak punya Roh Kudus, sama aja. Itu kira-kira. Terima kasih Bang Juma. Bang Juma nggak punya Roh Kudus, jadi nggak nyampe ilmunya. Oke, baik. Satu hal yang perlu saya kemukakan di sini terkait dengan Roh Kudus. Ini noise nggak ya, teman-teman? Enggak, Bang. Aman. Enggak ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus yang dipahami oleh, Roh Kudus yang ditorehkan di dalam Bible itu adalah roh yang menjadi pemersatu manusia. Mari kita bandingkan kemudian apa yang tertoreh kemudian 1 Korintus 12:4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dalam semua orang. 1 Korintus 12 nomor 12 sampai nomor 13. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya juga banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 1 nomor 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, yaitu demi nama Tuhannya saudara kita Kristen, yaitu Yesus Kristus, supaya kamu setia seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Roh Kudus itu adalah roh pemersatu, tapi apa faktanya? Ada berapa sekte di dunia ini dari Kristen? Katolik pecah menjadi Protestan. Protestan muncul lagi yang baru. Habis itu muncul lagi yang baru. Muncul lagi. Mana Roh Kudus? Yang disebut Roh Kudus itu roh pemersatu. Seluruh dunia yang disebut umat Islam ketika dia membaca surah Al-Fatihah, maka semuanya Al-Fatihah. Bunyinya, lafaznya kemudian sama, maknanya kemudian sama, disiplin ilmunya kemudian sama, suaranya kemudian ketika dilafazkan itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seluruh dunia pecah rua dengan suara amin. Subhanallah. Ini baru Roh Kudus, roh pemersatu. Ya kalau di saudara untuk menentukan konsep Yesus ini Tuhan atau bukan aja, masih sampai hari ini juga ribut. Lalu mana roh pemersatu itu? Mana Roh Kudus itu? Yang dikatakan Roh Kudus itu adalah datang dari Allah, menyatakan kebenaran dari Allah untuk membuat kemudian orang itu beriman dalam satu panduan la ilaha illallah, Rasul utusan Allah. Hanya itu aja, tak ada yang lain. Sedangkan kalau Anda mengatakan Roh Kudus, Bang Suma tidak memiliki Roh Kudus, apa yang Anda punya sebagai manusia yang saya tidak punya? Pembeda kita hanyalah kepercayaan. Anda Kristen dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhannya Yesus. Saya Muslim dengan Tuhan saya adalah Allah. Itu aja pembedanya. Roh Kudus itu apa, Cak Ayu? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu harus kita dudukkan perkaranya. Dia adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan segala aspek yang Tuhan inginkan terjadi pada kaum tersebut.
pada umat tersebut. Itu utusan Allah yang disebut Roh Kudus. Sedangkan kata Roh Kudus ini diambil masuk ke dalam gereja. Dari kata Quran. Diambil kata Roh Kudus itu. Yang adalah pneuma hagios. Jadi Anda mengambil hal dari Al-Quran untuk Anda jadikan senjata. Untuk menutupi keadaan yang ada. Bahwasanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa datang untuk meluruskan kemudian ajaran untuk sampai kepada pokok pondasi akhir, penyempurna kemudian, yaitu la ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Itu aja. Tapi kemudian di antara pengajaran Nabi Abraham muncul kemudian Nabi Musa, lalu kemudian muncul lagi Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad di antaranya muncul kemudian Samiri, muncul kemudian mohon maaf Paulus, yang mana keadaan itu hampir mirip. Mengajak kemudian orang meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham. Pada Nabi Musa ada Samiri, pada Nabi Isa ada kemudian Paulus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adalah ajaran yang terakhir untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Apa kata Allah jaminannya? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Jaminan Allah kepada Torah seperti itu tak ada. Jaminan Allah kepada Mazmur seperti itu tak ada. Jaminan Allah kepada Injil itu pun tak ada seperti Al-Quran. Baik. Seperti itu, Bung. Silakan. Sebenarnya bukan saya hiperbola ataupun membanggakan diri di dalam pernyataan saya ini. Sebenarnya kalian berguru kepada saya karena Elohim Yahweh Tuhan Yesus sudah datang kepada saya. Ya. Udah menyatakan dirinya sebagai Tuhan ke dalam diri saya. Ya. Kenapa saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan? Dia datang, Tuhan itu datang. Akulah Tuhan, aku berkenan kepadamu Kepas. Nah, coba. Artinya apa? Kenapa bisa Tuhan itu datang? Karena kita menghadirkan Roh Kudus. Nah, orang yang tidak punya Roh Kudus, ya, nggak mau Tuhan datang. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Perlu di-upload dulu ini untuk saudara Kepas. Dengarkan saya baik-baik. Ketika kemudian Nabi Abraham menorehkan sebuah pengajaran tauhid kepada keturunannya, kepada Nabi Yakub, kepada Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Musa, Daud, Salomo dan juga Nabi Isa alaihi salam, sekelompok manusia membelokkan kemudian ajaran tersebut dan menggantikan kemudian Tuhan yang datang ke tengah-tengah mereka melalui perantaraan para nabi, dengan menggantikan kedudukan Tuhan tersebut kepada sosok manusia yang mereka anggap Tuhan. Apa kata Quran? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidaklah hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya yang kamu anggap Yesus yang datang kepadamu itu, Yesus pun sudah katakan. Kalau Al-Quran datang kemudian setelah ajaran Nabi Isa dibengkokkan. Mengatakan wahai Suma. Sebenarnya yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Ini kata Quran. Yang memalingkan kemudian ajaran Nabi Isa. Oleh Al-Quran saya mengatakan yang dia sembah bukan Nabi Isa. Yang dia sembah bukan Yesus. Yang dia sembah adalah setan yang durhaka. Nah, itu kan Quran Bang Suma. Tunggu dulu. Kesinambungan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Hadza sirati mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yaitu hanya menyembah kepada Allah.
Innallaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad dibengkokkan, kemudian Anda menyembah kepada selain daripada Allah, yaitu menyembah kepada setan. Itu kan Al-Quran Bang Suma. Baik, mari kita lihat. Ketika mereka membuat makar, Allah membalas makarnya. Apa pembalasan makar yang bisa umat Islam lihat? Akibat dari makarnya sendiri yang menumpahkan kebenaran yang ada di dalamnya. Maksudnya gimana? Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penyesat, dan penyesatnya memakai nama Yesus. Jadi penyesat yang datang diakibatkan oleh tanda-tanda pembengkokan akidah. Yang tadinya Nabi Musa menyembahnya kepada Allah, Nabi Isa menyembahnya kepada Allah. Penyesat iblisnya datang membisikkan kepada orang-orang yang disesatkan dengan mengatakan, akulah Isa, akulah Yesus, Tuhanmu. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah ilahi? Sejak kapan Yesus mengajarkan dia adalah Allah? Dia adalah Elohim. Tidak pernah. Tetapi hari ini kemudian seibarat ada orang berjalan ke pasar, kemudian dia dihipnotis, kemudian dia dibohongin, kemudian dia ditipu. Orang yang sedang tertipu, sedang dalam keadaan ditipu, dalam keadaan terpedaya, orang tersebut tidak akan sadar. Yang namanya tertipu, yang namanya korban penipuan, yang namanya orang yang tertipu, pada saat dia tertipu tidak akan sadar kalau dirinya ditipu. Orang yang tertipu tidaklah disebut ditipu, tidaklah disebut korban sebelum orang yang tertipu ini sadar kalau dirinya tertipu. Adanya kata tertipu karena ada korban. Korban penipuan tidak sadar pada saat dia tertipu. Inilah yang saudara alami. Inilah yang saudara Kepas lakukan. Masalahnya sekarang adalah bukan hanya tertipu oleh unsur luarnya, tetapi Anda yang berani-berani menipu diri Anda sendiri. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Kitab Anda yang menorehkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Matius 23 nomor 24 dan seterusnya. Waspadalah, sebab nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Yesus palsu akan datang kepadamu menyamar, kemudian bahkan melakukan mukjizat demi untuk menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Mesias palsu artinya Isa palsu, Yesus palsu. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, muncul kemudian Mesias palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Jelas. Apa yang diterangkan Al-Quran jelas. Terbukti yang kalian sembah bukan Tuhannya Bani Israel. Apakah Yesus anak Maria itu Tuhannya Bani Israel? Bukan. Bukan. Yesus itu manusia. Bukan Tuhannya Bani Israel. Yang benar, yang sembahan yang benar adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang memilih Bani Israel, yang mengatakan, aku menyertai kalian, inni ma'akum. Jadi antara pengajaran Nabi Isa dan pengajaran Nabi Muhammad terputus oleh adanya ajaran sesat di antaranya. Di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada penyesat di tengah-tengahnya. Demikian. Baik Bang Juma. Dia mengatakan kepada saya, akulah Tuhan. Ya, enggak dibilang aku Yesus, akulah Tuhan. Ya. Dia enggak mengatakan aku Yesus Kristus, akulah Tuhan. Aku Tuhan. Udah jelas ya, bahwa iblis pun pernah mendatangi aku. Iblis tidak pernah berkata aku Tuhan.
Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan aja yang udah datang dalam diri saya, iblis pun udah datang. Jadi saya bisa membedakan mana iblis, mana Tuhan. Dari mana caranya kita membedakan iblis dan Tuhan? Dari kedatangannya kepada diri kita, kita tahu. Ketika Tuhan itu datang, kita dalam keadaan tenang. Damai hati kita, jiwa kita. Ketika iblis itu mendatangi saya merasa ketakutan. Nah, ketika iblis itu datang berupa sangat buruk, wajahnya sangat buruk, ya, dan mencekik leher saya. Ketika saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabur iblisnya. Berarti jelas dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang besar. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik. Sangat disayangkan Anda masuk ke dalam jebakan. Yang datang kemudian, kata Yesus, penyesat itu mengaku dan berkata, akulah dia. Dia dimaksud di sini adalah Tuhan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sedangkan yang mengaku akulah dia itu identik dengan pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam perjanjian lama. Akulah yang melepaskan, akulah menjadi penebusmu, akulah yang telah membuat kamu keluar dari tanah Mesir. Akulah dia. Berarti penyesat ini datang mengatakan dia adalah Tuhan. Bisa mengatakan akulah Yesus, bisa pula menggunakan akulah Tuhan. Karena kenapa? Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus datang menampakkan diri nanti ke atas muka bumi ini, itu dengan jasadnya. Berarti bukan dalam mimpi, bukan dalam angan-angan, bukan dalam hayalan. Bukan hanya berupa suara, bukan hanya berupa mimpi dia datang. Tapi kata Kisah Para Rasul 1:11, dia akan datang dengan jasadnya. Jadi siapa yang datang kepada Ananias? Siapa yang datang kepada Paulus? Siapa yang datang kepada Lukas? Siapa yang datang kepada Markus? Siapa yang datang kepada pengarang Wahyu dan seterusnya? Yesus sudah terangkat. Tidak ada lagi fisik Yesus. Tidak pernah dia menyampaikan buku Lukas, buku Markus, buku Matius. Tidak pernah. Buku-buku yang kita gunakan hari ini adalah buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Boleh kita pakai sebagai bahan referensi dialog. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Itu baru Yesus yang asli. Yesus yang asli datang di atas muka bumi ini, itu nanti kata Yesus, Matius 24 nomor 26 nomor 27. Tanda-tanda Yesus turun memijakkan kaki untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini. Ya. Matahari kemudian akan bersinar dari timur, dari barat. Dari timur sampai ke barat. Tetapi ada cahaya yang mengkilat kemudian dari timur sampai ke barat, yang semua orang akan melihatnya. Coba Anda baca di dalam Matius kitab saudara, Matius 24. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya semua yang mengaku bahwa dia bertemu dengan aku, itu adalah salah, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku ditandai seperti kilat yang akan bersinar dari timur sampai ke barat. Itu perkataan beliau sendiri. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula keberadaan kelak dari kedatangan
Yesus. Apa maksudnya? Kalau matahari begitu terbit dari timur, maka mataharinya akan terlihat bersinar sampai ke barat. Artinya apa? Seluruh manusia akan melihat itu. Nah, Yesus datang kedua kalinya, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bukan hanya satu orang di Pulau Patmos, bukan hanya satu orang di padang gurun, bukan hanya seorang di dalam bilik penjara, bukan. Kata Yesus, siapapun yang mengaku bertemu dengan aku, baik di padang gurun, di bilik, di mana saja, itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikian juga lah nanti tanda ketika aku datang untuk yang kedua kalinya. Berarti antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad muncul makhluk halus yang mengaku Nabi Isa. Muncul makhluk halus yang mengaku Yesus. Sementara Yesus sudah memesankan kemudian, apabila ada yang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kalau yang datang dalam mimpi saudara, atau yang datang pada saat orang kesaksian murtad, saya lagi salat tahajud, tiba-tiba datang cahaya Yesus. Saya umroh, lalu kulihat Yesus di atas Ka'bah duduk bersilah. Ada-ada saja. Itu bukan Yesus. Karena kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku kedua kali nanti tandanya seperti ini. Orang semua akan lihat, bukan cuma satu orang, dua orang, tiga orang, bukan. Tapi seluruh dunia akan tahu. Selaksa matahari terbit dari barat, terlontar cahaya dari timur, terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian juga nanti tanda kedatanganku. Jadi ketika Yesus datang, bukan cuma Anda yang tahu. Kita semua umat Islam tahu, orang Hindu tahu, orang Buddha tahu, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini yang lagi tidak cebok ketika dia datang. Tiba-tiba saja terkagetkan. Ada apa? Ada apa heboh? Ada cahaya dari sana. Oh, inilah yang disebut Nabi Isa alaihissalam. Sudah datang untuk yang kedua kalinya. Jadi tidak ada itu, aku lagi dengar musik, tiba-tiba kaset rusak, musiknya berhenti, lalu ada suara terdengar di tengah-tengah musik itu, berhenti dengan lagu koplokmu itu. Aku ini adalah Yesus, aku akan menunjukkan jalan kepadamu. Itu bukan Yesus. Bukan. Menurut siapa? Menurut Bible. Menurut Al-Quran. Tidak ada kemudian. Makanya pada endingnya apa? Aku tidak mengenal engkau. Contoh nih sekarang, 1 menit. Saudara Kepas ini berkata, yang datang kepadaku adalah Yesus. Yesus yang datang kepadaku. Sehingga Kepas, usianya sekarang yang sudah 87, setiap hari nyembah Yesus, nyembah Yesus, nyembah Yesus. Yesus yang mana yang disembah? Yesus yang datang padanya. Akulah Yesus, Kepas. Oh iya paman, nah itu yang disembah sampai dia mati. Begitu yang asli datang, apa katanya yang asli? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kata Kepas, waduh, bukannya tiap hari aku beribadah menyembah kepadamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, kok bisa kamu gak kenal aku? Loh, kapan aku punya murid kayak kau? Kapan aku punya pengajaran seperti ajaranmu? Sejak kapan saya perintahkan kau beribadah kepadaku? Sejak kapan saya punya murid di luar Bani Israel? Tak ada. Loh, aku sudah sampai pada level bermujizat loh bang. Mengusir setan pakai namamu juga loh bang. Ah tidak, aku tidak mengenal engkau. Semua engkau adalah pembuat kejahatan. Cek per cek, ternyata yang dikenal oleh Kepas adalah Lucifer.
Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Iyad'una min dunihi illa inatha. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah berhala. Yang mereka sembah itu adalah inasan. Yang mereka sembah itu adalah iblis. Maka pada endingnya kemudian qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Mahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Pada akhirnya Yesus pun berkata, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan. Baik. Saya katakan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad di tengah bumi menyembah kepada iblis, meninggalkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Baik Bang Juma. Jadi kita nggak sepaham yang dimana Bang Juma menyamakan Isa dengan Yesus Kristus. Jadi itu sudah berbeda sangat jauh dan tidak akan pernah Isa dengan Yesus itu sama. Kenapa? Karena Isa itu bagi umat Islam adalah nabi. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan dunia jagat raya. Kenapa saya katakan dia Tuhan? Kenapa saya katakan yang saya baca di dalam firman Tuhan Alkitab, ya, di mana Yesus disalibkan, dia bangkit sendiri. Artinya tidak ada nabi mati bangkit sendiri dari kematiannya. Udah jelas. Dan tidak perlu Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5 sampai 11, Wahyu 21 ayat 6. Artinya, bagi orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, terima kasih Anda masuk api neraka. Itu teguran terakhir. Terima kasih. Oke, baik. Gini, Anda boleh berbangga. Isa, Yesus adalah oknum yang berbeda. Anda boleh bangga dengan itu. Anda boleh menafikan. Anda boleh ingkar dengan keadaan itu. Silakan. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Untuk menerima apa yang saya sampaikan, tak ada paksaan. Silakan. Tapi tolong jujur pada kebenaran. Jujur terhadap keadaan. Siapa yang mengajarkan Anda mempertuhankan Yesus? Dari mana kitab Anda berasal? Adakah Yesus memberikan legitimasi kepada kitab Lukas, Markus, Matius, Filipi, dan seterusnya? Adakah kemudian Yesus mengenal Paulus, pendiri agama saudara? Adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi kepada bapak-bapak gereja dan para pastor? Adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi gereja sebagai tempat penyembahan dirinya? Adakah kemudian legitimasi kitabnya orang Yahudi dirubah menjadi perjanjian lama? Semuanya hanyalah angan-angan. Semuanya hanyalah hiasan belaka. Dia, Yesus, tidak pernah mengajarkan kekristenan itu. Percuma Anda mengatakan Yesus bukan Nabi Isa. Toh Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apa yang Anda anut hari ini. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Yang Anda kemudian, Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Terputus kemudian benang merah ketika orang bikin makar tentang ajarannya. Makarnya adalah munculnya sebuah sekte baru yang mengajarkan Nabi Isa yang dibuang oleh kaumnya, oleh bangsanya, dipungut oleh bangsa barat dan dijadikan sebagai salah satu dewa di antara 3 dewa. Dan piring saya jatuh, subhanallah. Saya jadi kaget. Ini gara-gara kepas ini. Tolong penonton, mati lampunya juga padam. Oh, ini gila ini. Ada penghuninya. Sorry. Bukan. Ini aja piringnya. Piring terbang. Ini namanya Peter Sampang. Peter piring terbang sampai ke lapangan. Sorry. Jadi begitu.
Sabar dulu, saya belum selesai. Dibalik aja piringnya, nak. Dibalik. Ya, dibalik. Ya, mulutnya si Kepas nggak sampai keluar HP untuk makan nasi saya, enggak lah. Ya gitu aja. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan Isa, Yesus bukan sama, tidaklah sesuatu orang yang sama. Saya katakan ya. Yes, saya hanya mendudukkan perkara yang sesungguhnya. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa. Muncul penulis-penulis yang bercerita dan menulis tentang keadaan itu. Apa yang mereka tuliskan? Pada saat kemudian Yesus bersama Filipus ke Galilea. Pada saat Yohanes ditangkap. Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Kemudian Filipus, sabar. Kemudian kok semua teman tidak ada suaranya ya?
Bagus, bagus suaranya Bang Luma. Oh iya, sorry. Sorry. Di YouTube saya error. Sabar. Aku anak desa, tubuhku kuat. Teman-teman yang di YouTube sudah ada suara saya kan? Oke. Sudah Paman. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kalau umat Islam itu pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus, kenapa nggak dibaptis? Bung, Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Syarat menjadi Kristen adalah dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis, berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Saya ulang, Yesus tidak pernah membaptis. Syarat menjadi Kristen adalah dibaptis. Dan tak ada satu manusia pun pernah dibaptis oleh Yesus. Maka dengan demikian Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Sekarang mari kita tarik benang merah. Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak merubah hukum. Dia kemudian tidak membawa hukum baru. Dia tidak pernah kemudian menorehkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, benang merahnya di mana? Coba Anda lihat. Di Al-Quran tidak pernah diperintahkan untuk membaptis. Nabi Isa alaihissalam hanya diperintahkan untuk menyeru kepada Bani Israel. Fattakullah wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Cuma diajarkan mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Lalu bagaimana dengan baptis? Dalilnya di mana? Markus 16 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Kalau hal ini adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang menjadi pengajaran yang muncul belakangan pada abad-abad setelahnya. Tunjukkan satu pendeta atau satu orang Kristen yang memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh syarat sebagai orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Minum racun tak mati. Dipatok ular berbisa tak mati. Ada yang bisa melakukan itu. Makanya perintah baptis itu tidak berasal dari pengajaran Yesus. Perintah baptis itu tidak berasal dari pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Coba Anda baca Markus 15 itu. Markus 16 yang Anda punya. Kita lihat pendekatannya. Supaya benang merahnya kita bisa dapatkan. Yesus diberitakan tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan akan dibaptis. Siapa yang kemudian tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Berarti tanda-tanda ini akan menyertai orang yang dibaptis. Satu, mereka mengusir setan demi nama Yesus. Dua, berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka. Ketiga, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaannya sekarang, bisakah kemudian ini dipraktekkan? Bahasa asing. Cocok bahas Coba, kipas. Pura kerakan jo pelokmu di keke asu bolong. Baik Bang Juma, udah jelas ya. Udah jelas bahwa matumbai na umat Islam- matongge pelok nah apar kata pura nakan de asu bolong pelokmu. Bang Ngerti? Juma, Kamu ngerti? jelas ya bahwa nggak mau dibaptis Kamu ya. ngerti nggak apa yang saya katakan? Yesus dibaptis. Ngerti ya kan? tidak apa yang saya katakan? Artinya baptis adalah pertobatan. Gitu loh, Ngerti Bang tidak Juma. yang saya katakan barusan? Berarti Bang Ingat, Juma nggak mau bertobat. pergilah makanya ke nggak mau seluruh dunia, dibaptis. beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis? Nah sekarang Yesus mengajarkan, misalnya dia yang mengajarkan baptis, tanda-tanda percaya itu salah satu adalah mengerti bahasa asing.
Bang Juma, baptis itu pertobatan. Bang Juma, Saya ngerti, saya paham, saya tahu perintah-perintah Yesus bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Saya tahu. Ini mengenai baptis yang Anda pertanyakan tadi. Kalau bertobat, saya setiap hari bertobat. Setiap saat saya beristighfar. Jangan ajarkan saya bertobat itu. Karena itu adalah pekerjaan lisan saya. Sekarang permasalahannya adalah lahir baru Bang Juma. Bertobat itu lahir baru. Nah, ini doktrin. Kalau baptis itu adalah ajaran Yesus, coba Puram kukumande. Tai pambe. Oh dika nah. Kau ngerti bahasa saya? Oh, jadi gitulah Bang Juma. Closing statement aja lah. Terima kasih lah, berbeda keyakinan kita. Iya dong. Berbeda keyakinan. Ini dalil. Dan satu hal hadiah untuk Anda. Markus 16 itu hanya sampai data nomor 9. Nomor 8. Data nomor 9 sampai dengan data 20 itu tidak ditemukan di manuskrip Codex Sinaiticus Vaticanus. Jadi Markus 16 itu hanya berhenti sampai data nomor 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Sampai di situ. Baik Bang Juma, demikianlah Yesus ketika dia masuk ke bait suci ya, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia mengibaskan jubahnya. Demikianlah saya akan mengundurkan diri. Terima kasih Bang Juma, saya akan mengibaskan diri. Silakan. Ketika Yesus, Nabi Isa ditolak di tengah-tengah Bani Israel, kalau Bani Israel saja menolaknya, lalu siapa Anda? Saya adalah Kristen yang bertumbuh di Nusantara.